Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Santos Kediar. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Perhumas Indonesia atau yang dikenal dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita akan melihat tentang sejarah singkat dari Perhumas Indonesia itu sendiri. Perhumas Indonesia atau yang dikenal dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia adalah organisasi profesi bagi para praktisi humas dan komunikasi di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 15 Desember 1972 dan secara resmi telah tercatat di Kementerian Dalam Negeri sebagai Organisasi Nasional Kehumasan Indonesia. Tujuan. Poin yang berikut tujuan. Tujuan Perhumas Indonesia antara lain: yang pertama, menghimpun para profesi hubungan masyarakat, public relation atau PR, dan akademisi di bidang komunikasi dalam sebuah wadah organisasi profesi. Yang kedua, menegakkan kode etik Perhumas Indonesia serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan keterampilan para profesional hubungan masyarakat. Struktur organisasinya terdiri dari Badan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan yang diisi oleh beberapa tokoh penting dalam bidang hubungan masyarakat dan komunikasi di Indonesia. Poin yang berikut, penerapan kode etik Perhumas Indonesia. Penerapan kode etik Perhumas Indonesia melibatkan beberapa aspek penting, di antaranya yang pertama, mempunyai dan menerapkan standar moral serta reputasi yang tinggi dalam menjalankan profesi kehumasan. Yang kedua, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Dan yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang berikut adalah fungsi Perhumas Indonesia. Fungsi Perhumas Indonesia atau perhubungan masyarakat memiliki beberapa fungsi penting dalam dunia kehumasan di Indonesia. Antara lain, yang pertama, mengembangkan dan memajukan profesi kehumasan. Perhumas Indonesia ini berperan penting dalam mengembangkan dan memajukan profesi kehumasan di Indonesia. Mereka, dalam tanda kutip, Perhumas Indonesia melalui strategi. Yang pertama, mengembangkan dan memajukan profesi kehumasan. Perhumas Indonesia berperan penting dalam mengembangkan dan memajukan profesi kehumasan di Indonesia. Mereka, dalam tanda kutip, Perhumas Indonesia menyelenggarakan berbagai program pelatihan, seminar, dan konferensi untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para praktisi kehumasan. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan citra organisasi. Perhumas Indonesia membantu organisasi dalam menjaga dan meningkatkan citra mereka melalui strategi komunikasi yang efektif. Mereka memberikan saran dan dukungan dalam mengelola atau memanage hubungan dengan media, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Dan poin yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan media. Perhumas Indonesia berperan penting dalam membangun hubungan yang baik dengan organisasi dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan media untuk memperoleh liputan yang positif dan akurat. Yang keempat, menyediakan sumber informasi yang handal. Perhumas Indonesia menyediakan sumber informasi yang handal bagi media dan masyarakat umum. Mereka membantu dalam menyebarkan informasi yang benar, transparan, dan akurat tentang organisasi atau suatu isu yang relevan. Dan yang kelima, mendorong praktik kehumasan yang etis. Perhumas Indonesia mengedepankan praktik kehumasan yang etis dan profesional. Mereka mengembangkan dan menerapkan kode etik profesi kehumasan
untuk memastikan bahwa praktisi kehumasan bertindak secara bertanggung jawab dan jujur. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan lembaga terkait. Perhumas Indonesia ini menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi lainnya. Mereka berperan dalam mengadvokasi kepentingan profesi kehumasan dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan terkait kehumasan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, Perhumas Indonesia berkontribusi dalam memajukan bidang kehumasan di Indonesia dan membantu organisasi dalam mengelola komunikasi mereka dengan efektif dan profesional. Dan sebelum kita merupakan satu hal, yang terakhir adalah konklusi atau kesimpulan. Ini juga penting untuk merangkum apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, secara singkat, hal ini berkontribusi pada pengelolaan komunikasi yang efektif dan profesional dalam organisasi serta menjaga citra yang baik bagi organisasi dan negara. Nah, baik teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang Perhumas Indonesia atau Perhubungan Masyarakat Indonesia. Salam hormat dari saya Santos Kediar, pamit undur diri.